Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Teman-teman Cordova yang Allah cintai dan Allah muliakan, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, hingga nikmat sehat walafiat, sehingga kita senantiasa bisa menikmati bulan suci Ramadan ini dengan penuh cinta dan kasih. Sholawat berangkaikan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang senantiasa menuntun kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Teman-teman Cordova yang Allah cintai dan Allah muliakan, berbicara tentang sejarah Andalusia mungkin tidak akan cukup waktunya pada pertemuan kita kali ini. Namun, Mister akan menjelaskan secara singkat terkait sejarah Andalusia. Jauh sebelum Islam masuk ke Andalusia, Andalusia dikuasai oleh pemerintahan yang bernama Roderick. Mayoritas agama di Andalusia yaitu Katolik. Pada penguasaan Roderick ini, kepemimpinan Roderick ini, seluruh penduduk Andalusia dibagi menjadi 7 tingkatan, 7 kasta. Mulai dari penguasa, raja-raja, tokoh agama, pemimpinan, pemerintahan, hingga pegawai negeri sipil, sampai kepada buruh, dibagi menjadi 7 kasta. Lalu setelah itu, penduduk Andalus pun menyesal atas kepemimpinan Roderick tersebut. Lalu melapor kepada pemerintahan Umayyah pada saat itu. Diutuslah pejuang dari Muslim yang bernama Tariq bin Ziyad dan bala tentaranya. Tariq bin Ziyad dikenal dalam sejarah Spanyol sebagai legenda dengan sebutan Tariq el Tuerto. Beliau adalah seorang komandan militer dari dinasti Umayyah yang memimpin penaklukan Muslim atas wilayah Al-Andalus, yaitu daerah Spanyol, Portugal, Andorra, Gibraltar, dan sekitarnya pada tahun 711 Masehi. Lalu musim panas pada tahun 711 Masehi atau 92 Hijriah, Tariq bin Ziyad berangkat menuju Al-Andalus pada tanggal 29 April 711. Pasukan Tariq mendarat di Gibraltar. Nama Gibraltar berasal dari bahasa Arab Jabal Tariq yang artinya Gunung Tariq. Pasukan Tariq menyerbu wilayah Andalus, dan di musim panas tahun 711 berhasil mereka meraih kemenangan yang menentukan atas kerajaan Visigoth, di mana rajanya pada saat itu Roderick terbunuh pada tanggal 19 Juli 711 Masehi dalam pertempuran Guadalete. Setelah itu Tariq menjadi gubernur diangkat oleh penduduk Muslim, penduduk sekitar Andalusia, menjadi pemimpinan di bawah Tariq wilayah Andalusia sebelum akhirnya dipanggil pulang ke Damaskus oleh Khalifah Walid. Disitulah perjuangan umat Muslim untuk menyebarkan nilai-nilai keislaman di negara Andalusia pada saat itu. Teman-teman Cordova yang Allah cintai dan Allah muliakan, dalam sejarah kali ini mungkin kita bisa mengambil nilai-nilai yang ada
dalam diri Tariq bin Ziyad, yaitu keberanian yang telah tertanam dalam dirinya, sehingga mereka berani, pasukan umat muslim pun berani tanpa ada rasa takut untuk senantiasa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat itu ketika pasukan Tariq bin Ziyad menyeberang, kapal-kapal mereka pun dibakar. Lalu Tariq pun menjelaskan, sekarang tinggal kalian memilih, kalian mau balik, mati, meninggalkan nama, atau kalian jihad bersamaku di jalan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kepemimpinan Tariq bin Ziyad kita acungkan jempol. Begitu berani beliau memimpin pasukannya untuk menyerang Andalusia di bawah kepemimpinan Roderick. Baik, teman-teman Cordova yang Allah cintai dan Allah muliakan, Mister punya pertanyaan buat teman-teman. Jika teman-teman tahu, teman-teman bisa mengisi kolom komentar di bawah ini. Pertanyaannya, siapa tokoh muslim yang menghancurkan Andalusia pada saat itu? Jika teman-teman tahu, teman-teman bisa mengisi kolom komentar di bawah ini. Baik, teman-teman Cordova yang Allah cintai dan Allah muliakan, dari pelajaran sejarah ini, semoga teman-teman bisa mengambil nilai positifnya dan menjadi pembelajaran untuk teman-teman ke depan, untuk menjadi insan yang lebih baik lagi, manusia yang pemberani dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk part 2-nya, Mister akan menjelaskan terkait tokoh-tokoh Islam yang tersebar, yang senantiasa belajar di Andalusia dan hingga saat ini namanya masih kita kenal di mana-mana. Dan juga selain tokoh-tokoh muslim yang berada di Andalusia, Mister akan menjelaskan terkait tempat-tempat bersejarah yang berada di Andalusia yang pada saat itu muslim masuk untuk menyebarkan Islam di Andalusia. Baik, teman-teman Cordova yang Allah cintai dan Allah muliakan, hanya ini yang dapat Mister sampaikan. Kurang lebihnya Mister mohon maaf. Mister akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.